Nggak tahu lah orang pasar teh suka banget dengan hal-hal seperti itu ya. Ada yang kepalanya babi, ada genderuwo, macem-macem lah kalau main ke pasar yang akan dirasakan sama anak-anak indigo teh. Terus di momen lain ada rumah makan yang, nah ini anehnya, kalau orang bilang pesugihan dengan gini teh akan selalu rame, ente oge. Jika kumaha sih kerajaan jin yang membantu manusia. Yang saya datangi sebuah bentuk bangunan yang tersusun dari ratusan manusia yang ada di situ. Selama syuting Jurnal Risa juga pernah beberapa kali bertemu dengan sosok yang mengaku ditumbalkan oleh seseorang gitu. Di ujungnya ada satu sosok yang sedang duduk dalam singgasana seperti ini nih. Tah posisinya teh kieu. Kursinya tumpukan manusia juga. Ini jelas pelaku pesugihan atau tumbal pesugihan aja. Dua-duanya sepertinya tercampur Jadi di situ. satu. Itu yang saya rasain waktu itu dan Di antara cahaya dan bayang, ia berjalan. Bisik terdengar dari sosok tak kelihatan. Matanya mampu melihat mereka yang tak tampak dan berinteraksi dengan penghuni alam yang retak. Mereka dikenal dunia sebagai seorang indigo. Orang-orang spesial yang menembus batas ego. Kemampuan spesial berkomunikasi dengan goib ini diturunkan turun-menurun pada keluarga Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat ya. Semua rezekinya melimpah. Amin. Usaha-usahanya, kerja kerasnya lancar semua. Amin, amin, amin. Nah, sobat hari ini sudah ada di studio. Siap. Ini datangnya jauh nih. Kayaknya nggak usah dikenalin nih ya. Ini yang tahu silakan komentar di bawah. Pasti tahu nantinya. Ada Kang Angga. Apa kabar Kang Angga? Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun. Kang Sudah Angga diundang ke sini dari Bandung ya? Ke sini. Padahal kita juga orang Bandung. Siap. Tapi ketemu di Cirebon ya. Cirebon. Jadi jauh-jauh ke dia. Sendirian? Sama keluarga, cuman mereka lagi jalan-jalan di Cirebon. Oh. Keliling-keliling mall ya. Ya, enggak. Nyari tahu gejrot. Dan empal ya. Empal gentong pastinya. Empal gentong. Ini Kang Angga. Jadi sebelumnya terima kasih ya sudah Sami-sami. mau berbagi pengalaman di Malam Mencekam. Siap. Tuhun sami-sami. Ada ketertarikan dari Malam Mencekam mau menguak atau mau ngorek-ngorek Kang Angga nih. Seorang yang bisa melihat atau merasakan sesuatu yang orang lain gak bisa. Oke, siap. Terserah apa sebutannya. Indigo kah atau Inditgo? Ya itu saya indigo. Makanya saya diajak Indit ke Cirebon langsung Go. Itu Inditgo ya. Jadi Kang Angga ini punya bisa-bisaan itu sekitar tahun 2001 ya. Ya kurang lebih di 2001 Mai. Jadi bukan turunan dari lahir toh? Entahlah ya ngejelasinnya seperti apa. Orang selalu bertanya emang anak indigo harus dari lahir? Enggak. Ternyata dalam perjalanannya saya menemukan beberapa anak, beberapa teman-teman yang memang meleteknya teh nggak dari lahir gitu. Ada juga yang sudah mulai remaja, ada yang umur di 23 atau 25 dia mulai bisa melihat sesuatu gitu. Oke. Jadi nggak melulu dari kecil dan itu termasuk di saya. Saya juga bukan anak dari kecil udah bisa ngelihat ya. Saya mah malah lagi SMA waktu itu temang gitu. Remaja malah ya, dewasa ya masuknya. Jadi Kang Angga ini tergabung di channelnya Jurnal Risa. Di Jurnal Risa Risa ya, di Jurnal Risa sebagai seseorang yang ya sepak terjangnya menonjol lah di channel itu ya. Duaan terus dengan Teh Risa ya. Iya sering satu frame-nya sama Risa memang.
karena biasanya saya sama Risa teh jadi tim opening dan tim beberes. Tim beberes. Mulung kabel atau. Jadi di opening biasa menjelaskan satu tempat bareng Risa berdua. Nanti kalau udah mulai chaos, udah ngaco anak-anak dan udah terlalu ramai di satu tempat, biasanya di akhir saya juga sama Risa yang beberes. Iya. Dan filmnya? Alhamdulillah dari YouTube akhirnya kita diberi kesempatan untuk memainkan sebuah peran dalam film, dimana ini filmnya bertajuk langsung Jurnal Risa dan pemainnya kita semua jadi karakter kita masing-masing. Alhamdulillah lah rezeki, jadi akhirnya saya nyobain main film. Jadi aktor ya? Iya, Mai. Seru ya? Ya kudu kuat duduk sambil tidur sih sebenarnya jadi aktor. Capek mana bikin film sama nge-YouTube? Pasti beda tantangannya. Kalau misalnya YouTube tuh kita tidak pernah diajarkan untuk, kalau di Jurnalisa ya, tidak ada skrip yang harus kita hafalkan, ya on the spot aja kita mau ngomong apapun gitu. Kalau di film memang tantangannya ya kita harus tahu blocking, harus tahu dialog per dialog yang akan kita sampaikan sampai ke mimik dan segala macam, ya kita harus bisa sampaikan dalam film. Itu ngapalin juga ya? Tentu. Skripnya harus Tentu. hafal ya? Tentu. Itu yang capek tuh. Untungnya si sutradara saat itu tuh memperbolehkan kita ngomong dari skrip itu dikembangkan, tidak plek-plekan skrip juga boleh. Menarik ya. Alhamdulillah. Oke, saya tertarik sekali nonton Jurnalisa tuh tentang siapa tuh artisnya, artis goibnya juga. Mang Mamat modal ya. Apa Mang Mamat apa Kang Mamat? Iya, kalau kita nyebutnya Kang Mamat. Kang Mamat. Ya? Kang Mamat modal, betul. Gimana itu, memang sosok hadir terus atau gimana? Ya. Ini adalah salah satu sosok yang saya kenal di awal-awal perjalanan saya menjadi orang yang bisa lihat hantu kayaknya. Salah satu sosok yang bisa berkomunikasi dengan enak, dan akhirnya kita sounding lagi di Jurnalisa saat itu. Jadi Kang Mamat ini sosok yang tinggal di jembatan yang tidak jauh dari rumah kakek. Sebenarnya. Bukan dari Dago Pakar, bukan? Bukan. Oh. Justru saat di Dago Pakar, kalau Mai lihat yang di Dago Pakar, kita ajak si Mamat ini untuk jalan-jalan. Ketika penelusuran sering kita ajak gitu. Awalnya juga saya nggak terlalu aware si Mamatnya nah sih buat cicing di dia gitu. Suka sekali duduk di jembatan itu. Awalnya saya juga nggak ngerti. Tapi berjalannya waktu ternyata ada histori di baliknya kenapa si Mamat selalu stay di tempat itu. Akhirnya ikut terus. Dan akhirnya ikut terus. Jadi krunya Jurnalisa juga ya? Enggak setidaknya. Enggak sih, cuman dia punya hati di penonton Jurnalisa, bahkan karakternya muncul di series Jurnalisa yang anak-anak. Serunya di situ ya? Iya. Anak-anak yang demen. Iya, bahkan Risa sempat menuliskan karakter Mamat ini jadi sebuah buku. Waduh, luar biasa. Nah sobat, gimana perjalanan Kang Angga ini dari tahun 2001 sampai sekarang? Oke. Sampai menjadi konten kreator, sampai menjadi aktor juga ya. Itu pasti banyak yang berbau mistis. Nanti kita dengarkan kisahnya ya. Oke. Halo warga Jurnalisa, selamat datang di Malam Mencekam. Dan warga Malam Mencekam, selamat datang di Jurnalisa ya. Saatnya kita nonton kisah dari Kang Angga. Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Kang Angga. Ya, makanya jadi gini. Memang ini jadi pertanyaan banyak orang, nggak gimana sih awalnya nggak bisa jadi lihat hantu, bisa jadi gini gitu. Ini berawal dari sebuah kenakalan menurut saya, bukan kebaikan yang membuat saya jadi seperti ini. Dimana ini berawal dari ketika saya masih duduk di bangku SMA, Mike. Di bangku SMA ini memang saya tergolong jadi anak yang cukup badung. Jarang sekali mau tinggal di rumah, lebih seneng nongkrong sama teman-teman. Dan itu berlanjut sampai
orang tua saya ya namanya orang tua, dan sekarang saya ngerasain bagaimana jadi seorang orang tua anak yang udah SMA, kekhawatiran ketika anak belum pulang, anak tidak bisa dikontak, itu berasa banget sama saya, dan itu mungkin yang terjadi dengan orang tua saya dulu ketika saya masih SMA. Karena kalau diomongin mah nggak jarang lah, pasti diomongin namanya orang tua, kamu diam di rumah, anak sekolah harusnya belajar dan segala macam, dan itu tidak saya hiraukan dulu. Saya lebih senang nongkrong sama teman-teman, nongkrong di warung, dan itu jangan dicontoh sama teman-teman yang nonton, nggak bagus ya, karena orang tua sangat khawatir. Akhirnya satu momen ayah saya sepertinya udah mulai, kesel nih anak, dikasih tahu nggak nurut, padahal sekedar untuk stay di rumah, jangan kemana-mana, jangan kebanyakan nongkrong. Ayah saya sebenarnya orang yang cukup open, ketika malam minggu mau keluar ya nggak apa-apa. Nah justru saya malah hampir setiap hari ada di luar rumah. Jadi masuk ke rumah itu cuma buat ganti baju, mandi, makan, tidur. Sisanya pasti saya di luar gitu. Dan mungkin itu terjadi di anak-anak laki-laki di tahun 2000-an juga. Dan itu berlangsung cukup lama. Dan satu momen ayah, tadi saya bilang udah mulai kesal, dia mencari cara supaya saya diem di rumah. Gimana caranya? Nah ada satu momen ketika saya maghrib pulang ke rumah, ayah saya udah stay di depan TV, karena kebetulan kalau mau ke kamar itu dari ruang depan masuk pintu rumah, terus ini ayah saya lagi nonton TV. Nah kalau mau ke kamar tuh pasti lewat ayah saya dulu, karena kewajiban di rumah itu kalau pulang ataupun mau pergi harus salam kan. Ya itu terjadi dengan saya waktu itu, pas pulang, pas mau salam, mau ngasihin tangan untuk suntangan sebenarnya. Entahlah apa yang di pikiran ayah saya saat itu, dia cuma mengeluarkan koran yang ada di sebelahnya. Jadi si koran itu digulung, cuman baheula lah ya orang tua gitu, digulung. Terus dia bilang, kamu kalau dibilangin susah, maneh mah jigana kudu kieu pas kana sini nih. Tas. Kenceng ya? Enggak. Yang saya heran, naon sih nenggel teu nyeri. Dengan santainya mukul sakit ah. Ya tadi alasan lah biasa anak muda. Akhirnya masuk kamar agak bete karena ayah marah, ganti baju. Niatnya saya mau keluar lagi awalnya. Karena belum terlalu larut, masa udah ada di rumah, ya udah keluar lagi nongkrong di warung dekat-dekat rumah gitu biasanya. Anak keberapa? Kakaknya? Saya anak pertama. Pertama ya? Anak pertama yang paling badung di antara adik-adik saya. Saya 5 bersaudara. Jadi anak pertama ini cukup nakal. Nah setelah ganti baju untuk keluar rumah lagi, otomatis pamit lagi dong. Walaupun agak bete ya mau keluar dulu. Coba aja kalau berani. Jawaban dia hanya begitu waktu itu. Akhirnya sampai ke depan pintu karena kondisi sudah gelap di luar. Pas pertama kali saya buka pintu, yang saya lihat pasti kan langsung keluar. Karena pinggir jalan kan kebetulan rumah di komplek itu. Pas ngelihat jalan ada sosok yang berdiri di depan pagar, memang tidak di area rumah, di depan rumah. Posisinya berdiri sosok ini, terus pandangannya tuh ngelihat ke saya langsung. Sosok yang menurut saya agak trauma sampai hari ini. Yes, pocong. Itu sosok pertama kali yang saya lihat saat itu. Kondisinya jauh berbeda dengan penampakan yang ada di film. Kalau biasanya di film ya pakai bungkus, warnanya putih, terus berdarah-darah gitu kan. Yang saya lihat saat itu benar-benar bikin saya takut banget. Karena kondisinya memang menggunakan kain kafan, tapi warnanya tidak begitu putih karena sudah seperti kotor-kotor kena lumpur atau kena tanah. Dan yang membuat saya paling takut adalah bagian ini nih. Si pocong ini mukanya ini bolong.
Bukannya tuh bagian ininya bolong. Karena saya tahu persis kondisi saat itu teh, saya cukup nge-freeze beberapa detik karena nggak bisa. Aduh, ini apa gitu. Itu yang membuat saya sangat terkejut waktu itu. Dan tatapannya terus ngeliatin ke saya saat itu, walaupun di luar. Tapi yang tadinya saya pengen nerobos keluar, mana berani saat itu gitu. Langsung, aduh, buru-buru lah langsung waktu itu nutup pintu lagi, terus balik. Konyolnya ayah saya cuma bilang, nggak jadi keluar. Di portal ya. Ya, kalau inget sekarang ya kesel juga ya sama ayah. Udah anaknya ketakutan terus dia cuma bilang nggak jadi keluarnya gitu. Jadi akhirnya ya saya mengurungkan niat saya untuk keluar rumah untuk balik lagi ke kamar ya gitu. Di situ di kamar saya coba lihat karena kebetulan di kamar juga ada jendela, coba lihat keluar ya. Posisinya si pocong itu masih stay nungguin saya di situ. Pas di luar pintu mau keluar kan hadapannya langsung ke saya tuh. Nggak tahu lah dia bisa tahu saya ngeliatin dari atas atau gimana, cuman pas saya lihat dari atas ya posisinya ngeliatin ke atas. Itu posisinya padahal belum terlalu malam, karena makanya mau keluar lagi kan, habis isya kalau nggak salah. Habis dari itu memang saya lebih banyak berkegiatan di dalam rumah. Usai sekolah ya udah waktunya mau masuk malam, udah saya nggak mau keluar, takut itu. Dan akhirnya ayah saya mulai ngajak ngobrol tuh. Apa sih yang kamu rasain sekarang? Dia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Padahal menurut saya tampaknya koran itu sangat luar biasa. Jadi si koran itulah yang merubah hidup saya. Akhirnya saya bisa melihat mereka saat itu. Akhirnya saya ngobrol sama ayah apa yang saya rasain belakangan ini setelah digetok koran itu. Dan ayah saya memang malah ngetawain sih waktu itu. Emang kenapa kemarin gak jadi keluar? Sekarang seneng di rumah katanya. Dengan santainya dia nanya gitu. Iya, belakangan kok saya jadi lihat sesuatu ya di depan rumah ataupun di tempat lain ketika mulai gelap. Emang siang enggak. Kalau malam aja saya mulai ngerasain ada sesuatu yang aneh. Dan saya bilang lebih aman ada di dalam rumah. Iya kan? Jadi ayah ini orang bisa-bisaan lah begitu ya? Nah, Seperti itu. Ayah saya itu tidak terbuka juga. Tidak terbuka kalau dia juga punya kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Tapi setelah dialog itu akhirnya iya, sebetulnya ayah juga sama katanya. Nah, dengan proses ini seharusnya ini akan membuat kamu jadi lebih baik. Nanti ayah ajarin gimana caranya supaya kamu bisa melihat atau enggak kamu menutup ketika kamu tidak butuh ini. Nah, mulailah banyak berbicara sama ayah. Kemudian setelah banyak bicara sama ayah juga ketemu sama kakek. Dan ternyata saya baru tahu ayah dan kakek itu mengerti hal-hal seperti ini waktu itu. Di situ mulailah belajar gimana caranya supaya saya bisa ngontrol kemampuan baru saya waktu itu. Jadi setelah pocong itu keesokan harinya ada lagi? Si pocong itu terus-terusan di situ. Stres ya? Makanya lebih tenang diem di rumah. Akhirnya nggak mau keluar. Yang menjadi fokus saya saat itu memang si pocong itu. Terkadang memang mendengar suara perempuan menangis itu memang mulai peka terhadap hal-hal seperti itu. Cuman si pocong ini yang membuat saya lumayan trauma. Ada bau-bau juga? Waktu itu belum deh kayaknya. Kalau sampai mencium secara baunya gimana, waktu itu belum. Waktu itu hanya lebih ke visual aja, itu shock terapi yang dibikin supaya ya ini ya pocong saat itu. Akhirnya saya belajar banyak sama ayah, diskusi sama ayah, sama kakek supaya ini nggak jadi satu beban yang harus saya pikul gitu. Jadi ini tuh akan bisa kamu kontrol kok katanya, supaya ini nantinya jadi bermanfaat buat banyak orang. Setelah ngobrol sama kakek, sama ayah, banyak hal yang saya pelajari saat itu. Karena ternyata ayah dan kakek ini sebenarnya bukan praktisi supranatural yang suka mengobati ini itu, bukan. Cuma banyak dari kerabat atau keluarga yang biasanya sakit dan cenderung sakitnya aneh bahkan kesurupan, biasanya nelfonnya ke kakek.
dan kakek pasti ngajak ayah saya. Waktu itu saya sudah mulai dilibatkan untuk melihat hal-hal yang tidak biasa saya lihat. Jadi ningali saya maut, terus ningali kesurupan orang ngaleor sampai naik ke atas kursi gitu. Saya pernah lihat saat itu. Inilah pengalaman saya dibandingkan dengan sepupu-sepupu saya yang lain yang bisa saya dapatkan duluan. Dan saya di training langsung dengan suhu-suhu, dengan ayah, dengan kakek gitu. Jadi belajar untuk menghadapi hal seperti ini, kamu harus seperti apa? Kalau dibilang kok Angga bisa tenang banget di tempat penelusuran seperti apapun, ya ini basicnya gitu. Saya teh udah di tempat itu sejak saya masih umur belasan tahun, supaya saya bisa fight dan tenang menghadapi hal-hal seseram apapun gitu. Pernah ada satu momen saya datang ke salah satu kerabat, di mana ada satu kerabat yang konon sakit sudah cukup parah, dan itu perempuan, nenek. Ya itulah ya, karena masih kerabat nenek itu. Si nenek ini konon sakitnya sudah sangat repot, bahkan dia sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi segala sesuatu sudah dilakukan di tempat tidur. Tapi anehnya memang sering meracau dengan kata-kata yang aneh. Kayak pulangkeun, geus anggeus, aya nama waktuna balik. Dan itu keluarganya dengar, anak-anaknya. Dan itu disampaikan ke ayah dan ke kakek. Ya kunaonnya ngeracau terus kayak gini gitu. Padahal kondisinya sudah sangat lemah dan tiduran di kasur. Sampai buang air segala macam sudah di situ, sudah pakai pampers lah. Akhirnya saya diajak lagi datang ke rumah itu. Jadi posisinya rumahnya itu ruang tamu, terus kemudian lurus ada kamar. Nah beliau si nenek ini yang sakit itu ada posisinya di kamar itu. Ya selayaknya orang bertamu pasti kan akan dijamu dulu di ruang tamu. Jadi kami semua duduk dulu di ruang tamu sebelum melihat nenek tersebut kan waktu itu. Saat mulai ngobrol segala macam, sok ayah saya lagi-lagi iseng. Sebelum ayah kesana, kamu dulu yang kesana. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngecek ke dalam dengan maksud ikut mendoakan lah, biar dia lebih baik dan bisa lebih tenang lah ya. Saya memberanikan diri masuk ke situ. Di kamarnya teh bukan pakai pintu, pakai gordeng ya. Jadi tinggal buka gitu masuk aja. Posisinya tempat tidurnya sebelahnya, terus saya masuk. Nah, ketika mulai masuk ke tempat ruangannya itu, masuk gordeng, yang saya lihat bukan nenek yang sedang terbaring, si nenek itu teh. Kan yang saya dengar mah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pas masuk gorden itu yang saya lihat posisinya si neneknya teh kita. Kayak mau nyerang gitu ya. Siap menerkam. Itu yang saya lihat. Deg rewas kan. Terus dia sempat ngomong juga. Rek naon maneh rek pipiluan. Ya rewas lah anak-anak. Baru belajar, baru ngerti hal-hal seperti ini ya. Alah, geuning kieu. Mana kata-katanya langsung nyerang teh kan. Mana rek naon urusan naon jeung jelema ieu. Ieu mah urusan kula, teu kudu ikut campur. Sempat berhenti beberapa detik dan akhirnya balik lagi lah. Udah kumaha, apa yang harus saya lakukan saat itu saya nggak tahu harus gimana. Terus balik lagi laporan lah. Katanya tiduran, itu posisinya kok jongkok. Ah, mau bener cenah. Cek keluarga teh. Ayah saya mah meureun udah ngerti sama si kakek teh. Dicarekannya. Saat itu teh lagi-lagi jadi anak bawang yang harus cobaan heula, nanti saya kasih tahu caranya gitu. Nah itu proses-prosesnya. Nah ketika balik lagi udah dikata-katain gitu, dicarekannya, manya teu wani, jung balik deui. Akhirnya bismillah memberanikan diri masuk lagi ke kamar itu. Ya yang saya lihat betul kondisinya sudah memang berbaring, tidak seperti sebelumnya. Cuma memang saya lihat
Di atasnya sosok yang tadi masuk ke beliau berada di sini nih. Jadi kondisinya seperti sesak ya si nenek teh, narik napas gitu. Karena di atasnya ada sosok yang tadi saya posisikan itu ada berdiri di atasnya. Lagi-lagi sosok itu sok mana rek kumaha keheula. Akhirnya di situ saya beranilah untuk mulai mencoba bernegosiasi untuk bisa menyelesaikan ini seperti apa. Coba dulu kata ayah dan kakek tuh nggak masuk dulu, sok kamu dulu. Kamu udah kerepotan, kita akan masuk. Sok negosiasi dulu aja. Akhirnya belajar mencoba menegosiasi apa yang sedang dihadapi. Karena konon si nenek ini dulunya teh, wah hedon lah. Bahkan beliau dikenal banyak uang, berganti-ganti pasangan juga banyak gitu. Ya ini ganti gitu. Si nenek itu tuh sempat seperti itu. Dan yang diberitakan dari anak-anaknya itu ya memang nenek sering sekali melakukan hal-hal yang tidak biasa, kayak nyimpen susuguh di kamar, di bawah tempat tidurnya ada macam-macam pernak-pernik yang biasa dia simpan. Dan mungkin itu yang jadi impact dari si nenek ini, kesulitan saat akan meninggal waktu itu. Setelah mulai negosiasi ya cukup alot sih, karena saya mungkin dianggap anak kecil. Akhirnya sulit lah, akhirnya masuk ke ruang tamu lagi, bilang ya susah. Akhirnya ditemenin ayah dan kakek, akhirnya kami mencoba mediasi saat itu. Beberapa kata-kata yang disampaikan, kalau nggak salah teh harus pakai telur, harus pakai media telur untuk ngebersihin semua yang ada di dalam tubuhnya. Karena yang tergambar oleh saya melihat flashbacknya teh, si nenek teh selain melakukan hal itu teh juga memasang banyak susuk. Entahlah, tahun-tahun dulu susuk menjadi sangat happening gitu. Dimana susuknya teh ada di mana-mana. Kalau standarnya kan ya di muka gitu ya, di bagian muka. Ini mah sampai ke, maaf Pak Yuda, sampai ke bokong, sampai ke alat kelamin yang saya lihat, oh dia pakai semua. Secara flashback. Ya, akhirnya setelah bermediasi dan ngajak ngobrol sosok-sosok yang berada di situ, ada satu kesepakatan mereka mau kembali dan minta dibersihkan dengan media telur tadi. Akhirnya keluarga nyari medianya, telurnya si telur ayam kampung. Sesimpel itu, alhamdulillah. Kan biasanya kalau dengar cerita orang ngobatin yang sakit teh pakai macam-macam, ayam lah, kambing lah, segala macam lah. Alhamdulillah negosiasi waktu itu berjalan baik dan hanya minta telur ayam kampung ini sebagai media untuk mereka kembali. Alhamdulillah dapat ayam telur kampung itu, dan akhirnya minta tolong anak-anaknya untuk menggosok-gosokkan si ayam telur itu sambil membaca apa saya lupa. Ada doa-doa yang dibacakan, doa-doa simpel sebenarnya, kayak Al-Fatihah, Falak Binas, kayak gitu-gitu. Yang dibaca sambil terus digosok-gosok seperti ritual ruqyah mandiri. Digosok-gosok ke seluruh bagian tubuhnya, dan permintaan sosok yang masuk saat mediasi itu supaya telurnya jangan dibuang sembarangan. Minta dilempar ke air mengalir. Entahlah itu yang dia minta. Tong dipiceun ke susukan, piceuna ke air mengalir ya, sungai yang berjalan airnya waktu itu dia minta. Setelah selesai menggosok-gosokkan ke seluruh bagian tubuhnya, alhamdulillah kondisinya saat itu mulai langsung lemas, lebih tenang. Raut wajahnya teh memang awalnya teh seperti orang kesakitan karena memang ada yang menekan di atas, jangan. Setelah ritual itu dilakukan, cara-cara itu dilakukan, digosok semua badan, selesai, akhirnya si telurnya dilempar ke sungai Cikapundung. Karena kebetulan tidak jauh dari Cikapundung rumahnya. Pas dilempar, pengakuan orang yang lempar, si telurnya teh ngebeletuk teh gini. Selesai itu akhirnya kami pamit pulang. Selang 1 apa 2 hari saya lupa, akhirnya meninggal. Si nenek yang awalnya kesakitan teh ya bisa berpulang lebih dengan tenang lah waktu itu. Jadi susuk-susuknya juga hilang ya? Insya Allah mudah-mudahan hilang saat itu. Karena dengan metode itu kan niatnya untuk mengeluarkan isi-isinya. Kalau misalnya barang-barangnya memang saya
tidak melihat keluar ya. Waktu itu isi-isinya ya udah keluar semua. Itu pengalaman pertama bagaimana saya bernegosiasi dengan mereka. Kalau dilihat di jurnal, Angga paling nego banget, apa-apa dinego, apa-apa dinego. Nah itu basicnya saya belajar negosiasi karena ayah dan kakek teh selalu ngajarin, nanaon teh entong main gelut. Bisa diajak ngobrol mah ngobrol heula supaya kamu nggak capek. Apalagi kalau yang kamu hadapi teh ternyata lebih tinggi ilmunya, kamu yang repot. Jadi apa-apa teh sok ngobrol dulu. Itu salah satunya yang pernah saya alami. Nah, konon si nenek yang barusan saya ceritain itu dulunya teh penjual lotek. Tapi entah gimana penghasilan dari penjualan lotek ini teh banyak pisan itu. Jadi orang yang banyak uang dan si loteknya teh nggak pernah berhenti pembeli. Seperti nggak wajar gitu. Yes. Ada dorongan. Yes. Itu yang terjadi sebelumnya. Berarti kalau bahasa sekarang mah pesugihan gitu? Ya itulah penglaris yang pernah dia gunakan. Karena mau penglaris pun sebetulnya kan ada perjanjian yang diikrarkan biasanya. Sok bantuan orang dagang, engke orang akan kieu gitu. Sebetulnya teh diantara manusia dengan jin itu teh. Nah itu mungkin yang terjadi dengan mereka. Itu kan yang pertama kali saya dapetin tuh case-nya Mang. Setelah itu ada case lagi yang saya tidak sengaja itu mah. Karena ini terjadi dengan salah satu tetangga di daerah rumahnya kakek. Ini mulai tingkatan berani nih. Mulai mencoba ini harus digimana ini gitu. Kan tadi mah harus di backup wae gitu sama orang tua teh. Nah yang ini mencoba untuk menyelesaikan itu. Walaupun ujung-ujungnya sebenarnya saya dibantu kakek juga. Itu nggak lama, prosesnya nggak lama. Jadi cepat lah, hitungan bulan mungkin itu udah terjadi lagi gitu. Nggak selang tahun. Ya bersyukur sekarang sih karena jadinya sebuah pengalaman yang mau nggak mau mendewasakan saya menghadapi mereka gitu. Nah yang ini tuh kejadiannya sama dengan seorang nenek juga. Jadi si nenek ieu tinggalnya teh tidak jauh dari rumah kakek. Di mana di rumah kakek teh ada beberapa tetangga yang memang tidak punya toilet khusus di rumahnya. Jadi harus ke toilet umum, di mana toilet umum itu teh ada sumur. Si nenek ini teh umurnya teh udah jauh lebih sepuh 90 tahunan. Sewajarnya orang 90 tahunan ya ada sakit-sakitan gitu ya. Ada kadang sampai nggak bisa jalan gitu. Cuman yang unik dari si nenek ini teh sering sekali ada beberapa kali momen karena cucunya juga kebetulan masih temen. Kalau udah mulai dia ngerasa sakit repot bahkan berdiri pun susah, si nenek ini teh selalu minta anak cucunya untuk ngegotong dia dibawa ke toilet umum. Nanti di toilet teh nggak boleh ditemenin dan itu waktunya biasanya menjelang maghrib jam 5-an lah. Dia harus digotong, dibawa ke toilet umum, dikasih kursi, udah duduk di situ, selesai tinggalin weh. Si nenek teh masuk di ruang kamar mandi itu teh sendiri. Selayaknya orang mandi weh kekeceprekan, padahal kan sebelumnya bangun juga susah. Bahkan mau masuk ke toilet itu aja harus digotong dari rumahnya teh ke situ. Selesai ritual apa yang dia lakukan nggak tahu. Balik ke rumah dia bisa jalan lagi. Bahkan ada momen pernah dia ketabrak angkot. Terus dia bilang, "Ente naon baru di sini udah berdarah." Lagi-lagi yang dia lakukan masuk ke kamar mandi itu, mandi seperti biasa, segar bugar balik lagi. Itu berulang beberapa kali sampai cucunya juga bilang, "Saktinya nih urang mah." Geus gering parah oge bawa ke toilet uramas balik deui seger deui. Toilet umumnya itu terus atau ganti-ganti? Ada beberapa bilik dia di mana aja, yang penting dia harus datang ke area itu. Area itu ya. Toilet umum mah kan
bukan jadi kepemilikan sendiri ya. Jadi yang mana weh yang kosong ya dipakai sama dia. Yang penting mah air sumur itu dia pakai mandi gitu. Sumurnya teh ya sumur biasa sebenarnya mah, sumur warga yang dipakai orang-orang yang nggak punya toilet gitu. Satu momen dimana dia sakit lumayan parah, dibawa ke sumur tidak mempan karena sudah terlalu lemas, akhirnya disimpan di rumahnya. Ya kakek salah satu orang yang dituakan di kampung, ya keluarganya meminta tolong untuk didoakan dan doa bersama waktu itu. Akhirnya doa bersama di rumahnya. Setelah itu, yuk sok diajar tingali kata kakek. Cik ieu kunaon. Yang saya lihat waktu itu ada sosoknya bukan seperti yang tadi diceritakan. Ini sosok yang baru lagi yang saya lihat, di mana ada ular melingkar di area dia tidur, tapi badannya manusia. Itu perempuan. Duh, iya kudu kumanya ngaberesanana. Karena saya berusaha ingin mencoba membantu orang saat itu gitu. Ini harus gimana ya? Akhirnya saya dan kakek berdiskusi dulu, iya kedah kumahana. Setelah ngobrol, sok coba ngobrol. Yang berbincang lah sama. Jadi konon si nenek ini belajar sesuatu yang dia tidak paham. Banyak orang tua kita dulu yang geus we lakukeun ieu mah supaya maneh kieu gitu. Tidak tahu dampak dari apa yang sudah dilakukan teh banyak, dan termasuk si nenek ini. Dia merasa hebat dan malah disegani orang. Tapi ya dampak akhirnya ini gitu. Konon yang kenapa kalau ke sumur jadi segar lagi teh, karena si orang ieu teh perlu kacai. Ketika diajak ngomong, nah bet kudu balik lagi ke sumur nya. Mun datang ke sumur si orang ieu ngaleor keluar kekecebakan heulana cai segar asup deui jadi segar deui cenah. Itu yang terjadi sama si nenek ini. Dan waktu itu apa yang harus dilakukan? Setelah belajar nego lagi, tos ieu karunya tos ripuh pisan bisi waktosna uwih, tos tinggalkeun karunya tong dikieu-kieu gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Dia minta waktu itu kalau nggak salah daun salak, geus we kieu daun salak, nah yang daun salak tuluy simpen di handapeun tempat tidurnya. Ini juga saya teh waktu itu sempat nyak itu, emang kieu metodena, tapi lah cobalah. Akhirnya sampaikan ke keluarganya, nggak tahu mereka dapat dari mana si daunnya teh ditaruh di tempat tidurnya di bawahnya. Tidak lama dari situ, ya kembali yang terjadi, beliau meninggal dunia. Di situ saat meninggal, anehnya seperti ular ganti kulit. Kondisi jenazah di samping-sampingnya ada naonnya nu malalegar geuning. Itu yang terjadi sama si nenek sebelum dimandikan teh, katanya kata keluarga juga orang kieu ya alhamdulillah, tapi beliau akhirnya bisa wafat dengan tenang sih saat itu. Itu Mai yang pernah terjadi dengan saya, di mana saya harus belajar nego dengan hal-hal seperti itu hingga akhirnya wow kudu kieu ngobrol. Kalau dilihat pengalaman-pengalaman itu teh, wah jadi bisa bantu orang dong nggak? Iya saat membantu mah Mai. Tapi di sisi lain karena controlling saya belum begitu baik, saya teh jadi orang yang menahan ketakutan sendiri, Mai. Ada perbedaan dengan teman-teman, jadi berubah pergaulan. Secara pergaulan teman-teman sih sebenarnya biasa. Ya walaupun intensitas keluar sore dan malam teh berkurang pisan waktu itu teh. Cuma saya jadi ngerasa sieun sorangan. Dimana ketika kayak gini nih kita lagi ngumpul sama teman-teman, terus yang kita rasain saya ngelihat sesuatu gitu. Nah saya teh orang yang nggak mau ngomong apa yang ada di hadapan saya, karena saya berpikir kalau saya ngomong, iya ya pocong, pasti teman-teman saya bilang, halo,
Aneh gering nggak? Dan saya nggak mau dibilang orang aneh saat itu. Jadi menghadapi hal-hal yang baru ini teh saya hadapi sendiri gitu. Ketika teman-teman nggak tahu, si Angga teh bisa ningali juri kayak nanti dilihat hantu-hantuan teh si Angga teh bisa gitu. Nah tapi saya tidak pernah ngomong itu gitu. Ya lumayan mengganggu dalam kegiatan sehari-hari hingga terpikir itu bisa diubaran malnya, ya bisa dilengitkan tanya, bisa ditutup mata batin nggak ya gitu. Banyak pikiran-pikiran kayak gitu teh yang membuat ini kayak harus ditutup deh. Kira-kira mah repot Akhirnya saya teh melakukan beberapa hal yang orang sarankan, yang dibilang kamu ketempelan jin berarti enggak, karena kamu jadi bisa melihat hantu, jadi kamu harus diruqyah. Yes, saya lakukan. Sama mungkin sama teman-teman yang ngerasain perbedaan, yang nonton sekarang ngerasa wah orang kia harus diruqyah, lakukan aja dulu gitu. Dan saya juga melakukan itu gitu. Diruqyah sampai beberapa kali, 2 apa 3 kali kalau nggak salah. Yang terjadi setelah ruqyah itu yang saya rasain malah makin jelas, Mike. Bukannya hilang, oh saya jadi tidak bisa melihat mereka, tidak. Malah lebih jelas. Yang biasanya misalnya kita tertuju satu sosok gitu ya, jadi sosok lain-lain teh katingali kabeh lebih jelas. Itu setelah ruqyah teh bukan. Nah, kebutuhan saya kan bukan jadi yang bisa melihat jadi lebih jelas gitu, pengen hilang semuanya teh. Itu yang terjadi sama saya teh. Jadi kudu kumaha ieu. Kenapa nggak minta ke ayah aja? Kan ayah yang berbuat istilahnya ya. Ya, secara pelajaran dari ayah ada kan. Cuman ya namanya anak-anak ingin mencoba hal-hal lain teh gening. Ini bisa kali lah. Tanpa sepengetahuan ayah saya ketemu, oh ada teman saya punya kenalan begini bisa bantu ya, cobaan gitu. Mencoba. Iya mau cai cenah kudu dimandian, henteu ngaruh waktu itu teh. Di masa-masa pengen ngilangin teh kan udah nyoba kebaikan ya, dengan ritual di ruqyah segala macam. Oh di ruqyah beuki jelas. Gimana kudu lebih bandel jikana minum alkohol gimana jikana ngalah ieu leungit da di kebaikan mah kalau lebih jelas jikana mun keburukan. Yes, saya lakukan. Lebih jelas daun kunti KPK tinggali. Tambah parah ya. Tambah parah. Bukannya jadi selesai malah jadi tambah parah waktu itu. Ya udah akhirnya mulai pasrah dengan keadaan, akhirnya mulai membiasakan apa yang sudah diajarkan ayah sama kakek supaya jadi pembiasaan saya. Akhirnya mulai rapih. Dan ternyata benar. Filternya saya ketika berhadapan dengan mereka adalah ibadah. Ketika ibadah saya benar-benar aman, mereka yang sifatnya nyingsieunan, saya teh selalu bilang kalau kuntilanak teh juga nu gelo. Itu gelo nu cicing di pinggir jalan gitu. Itu kekontrol. Rapih sekali. Ya setelah berdamai ya udah saya lebih fokus dengan diri saya supaya meningkatkan ibadah saya dengan baik. Mulailah dari situ, mulailah pertanyaan banyak hal mengenai kumaha sih hal-hal seperti itu teh di sananya. Mulailah cari tahu noong di imah sieu aya saha. Mulai explore. Mulailah pengen tahu dunia pesugihan teh jiga kumaha. Nah di situ mulai mencari-cari hal yang pengen saya tahu. Yang pernah terjadi, oh rumah ini teh bagus. Di sini ada nggak penunggu nggak ya? Dicoba dicek, penungguna sahanya gitu. Mbak akhirnya nunggar cadas. Untungnya teh connect ke orang tua gitu. Kamu teh ngapain? Cenah, ayeuna datang ka dieu nyarekan. Kamu ngalongokan naon? Oh, kenyawan geuning. Jadi ternyata dari situ teh ada etika. Ya udah hidup mah jangan saling ganggu,
hidup masing-masing saja dengan orang lain. Mau orang lain ngapain juga udah terserah gitu. Karena awal-awal ngerasa punya kemampuan ya pasti di masih ya sahanya nunung gua bentuk naonnya. Itu penasaran anak muda bisa dicoba satu-satu ya, tapi impactnya panas tiris yang tidak biasa. Terus ya alhamdulillah untung ayah waktu itu masih ada, dan pengobatannya sok ambil air wudhu terus nih minum selesai sembuh gitu. Itu teh ketulah gara-gara lungak longo ke tempat lain. Nah puncaknya saya pengen tahu laporan ke ayah. Hari pesugihan teh ayah tuh sih. Pesugihan teh kayak gimana? Berarti kita bekerja sama-sama mereka, ada imbalan yang harus kita berikan, terus kita dapat sesuatu gitu. Ya simpelnya mah gitu kata ayah saya teh. Terus yang ditumbalkan teh kemana? Pertanyaan saya teh kan gitu. Di dahar ku jina atau kumaha? Makanya jin teh ngadaharan ruh manusia dah. Tubuhnya mah dikuburkan kan, orang ditumbalkan gimana juga. Kamu mah pertanyaan teh macam-macam ya, kamu cari sendiri aja. Tapi ada tempatnya ayah sok. Ya metodenya sama, setelah sholat saya belajar berkonsentrasi melihat dimensi yang ingin saya lihat waktu itu. Tapi mau naon saya main ke situ ya. Ya asal niat kamu cuma mau lihat masuk weh. Tapi bilang ya nanti ayah dampingi. Oh iya. Akhirnya mencoba konsentrasi dengan penglihatan penerawangan saya saat itu untuk melihat jika kumaha sih kerajaan jin yang membantu manusia, yang melakukan kerjasama dengan manusia. Timelinenya teh nggak lama, entahlah Allah memberikan waktu itu cepat. Saya untuk belajar cepat dan mencoba segala hal cepat karena tidak jauh dari tahun itu ayah saya meninggal. Mentor saya yang paling ngasih tahu ini harus gini, harus gini, harus gitu. Tidak lama ayah saya meninggal di tahun 2005. Ayah saya meninggal. Jadi timeline saya untuk belajar teh hanya 5 tahun itu bareng ayah teh. Walau sisanya memang saya tetap didampingi kakek saya. Cuman kan kalau yang serumah mah beda ya, belajarnya teh intens gitu. Ya harus gimana? Pertanyaan secara langsung gitu. Itu belajar sama ayah nggak lama. Nah ya nemenin tuh saat itu ketika pertanyaan saya mulai aneh. Emang ayah kerajaan, terus kerajaan teh kayak gimana sih? Terus orang-orang yang jadi tumbal teh gimana? Orang-orang yang melakukan perjanjiannya jadi gimana? Itu teh pertanyaan-pertanyaan konyol dan penasaran anak muda saat itulah yang saya lakukan. Akhirnya duduk bareng ayah saya. Oke, kamu pengen lihat? Ayo, saya ajak ke satu tempat yang jadi kerajaan mereka. Posisinya hanya duduk terus baca doa meminta datang ke tempat itu. Posisinya sesimpel itu dan amazing pemandangan saat itu teh luar biasa pisan yang lumayan. Beberapa hari agak ketakutan untuk memejamkan mata karena yang terlihat pemandangan itu. Yang saya datangi sebuah bentuk bangunan yang tersusun dari ratusan manusia yang ada di situ tanpa berpakaian, ada yang cuma pakai cawet. Di ujungnya ada satu sosok yang sedang duduk dalam singgasana seperti ini nih. Tah posisinya teh kieu. Kursinya tumpukan manusia juga. Bentuknya seperti buta gede. Posisinya kan seperti tadi ya. Tapi perutnya teh gede pisan. Dimana di sini ada taringnya panjang. Terus di sini mahkotanya nggak terlalu besar sih memang. Rambutnya geuleuh pisan. Warnanya kehijauan. Henteu hijau terang. Itu yang membuat saya itu nyata gitu. Apa yang saya lihatnya bener enggak gitu. Saya cross check lagi ke ayah saya kan. Yang dilihat apa ya? Gini kan. Takutnya ini halus saya.
Tapi sehalu-halunya saya tidak pernah membayangkan manusia ditumpuk jadi sebuah bangunan. Dan itu yang terbayang sama saya saat itu. Ya, itu adalah tempat yang biasanya digunakan untuk tumbal dan orang yang melakukan perjanjian. Itu yang saya lihat waktu itu, yang merindingnya minta ampun lah. 3 hari lah itu mas, tiap tutup mata terbayang nauzubillah min dalik, orang-orang yang jadi korban teh kieu gak tahu apa-apa terus jadi tiba-tiba harus ada di situ gitu. Kalau entah orang-orang yang bikin perjanjian mah ya udahlah, itu mah resiko dia karena dia bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Sementara korban-korban itu kumaha gitu karunya, karena di situ juga ada anak-anak kecil yang konon jadi korban di kerangkengan. Di antara mereka teh kan nggak cuma orang yang duduk ini teh, bukan hanya sosok besar itu aja yang duduk, ada beberapa kupunggawa, ada segala macam. Nah, si anak kecil yang di kerangkeng kita dicowok. Itu yang membuat saya miris dan wow, luar biasa takut. Ada ya orang setega ini untuk ngasihin keluarganya, saudaranya untuk kebutuhan dia gitu. Itu luar biasa takut, woy. Proses keluar dari tempat itu teh memang lulus waktu itu teh. Entah apa yang dilihat dari saya, si sosok besar yang duduk itu teh nanya, "Herek milu kieu, rek mantau." Jadi pasti jawaban saya akan pulang gitu. Oh, nawarin dia. Ya pastilah nggak mau ya. Akhirnya mundur dari tempat itu, ya udah gitu. Langsung sadar, nangis lah waktu itu. Takut pisan. Ada kondisi yang tidak pernah saya bayangkan. Orang dikieu-kieu jadi titincakan mereka gitu. Ini jelas pelaku pesugihan atau tumbal pesugihan aja. Dua-duanya sepertinya tercampur Jadi di situ. satu. Itu yang saya rasain waktu itu, dan perasaan orang yang pesugihan teh naon sih gitu. Itu yang buat saya jadinya lebih apa ya? Ya udahlah, harus bersyukur dengan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan pernah berpikir untuk itu, karena pemandangan itu yang membuat saya sangat takut itu. Itu pengalaman yang beberapa yang saya ceritain yang karena yang membekas, Mai. Lagi-lagi saya bilang, saya tertutup soal ini ke teman-teman ataupun orang-orang terdekat saya di luar keluarga. Jadi kalau keluarga mah ya sama-sama tahu, sama-sama bisa merasakan ini gitu. Sampai di momen tahun 2006 saya kenal istri saya. Selama kenal aja di 2006 itu saya nggak pernah cerita kalau saya punya kemampuan ini, Mike. Akhirnya 2007 kita nikah. Di awal tahun pernikahan alhamdulillah saya dikasih rezeki langsung punya anak. Nah, ada satu momen ketika istri saya hamil anak pertama itu, saya dipanggil kakek ke rumah kakek karena ada salah satu teman yang kebetulan anaknya indigo. Di situ yang kasihan anaknya itu jadi sangat murung, bahkan dia terus-terusan tinggal di kamarnya, tidak mau keluar rumah, sekolah tidak mau, bahkan buang air besar aja nggak mau. Sampai-sampai kotorannya membatu dan akhirnya harus dioperasi karena bertahan untuk tidak keluar kamar dan buang air besar. Itu di momen itu barulah istri saya lihat, apa sih kamu teh ngapain itu teh. Akhirnya saya mulai ngejelasin bahwa sebenarnya saya gini nih. Di situ dia memang benar-benar kaget, beneran kamu teh bisa lihat hantu kayak gini. Karena sejauh ini teh sebelum momen itu teh saya nggak pernah ngomong ke istri soal hantu-hantuan ini teh. Padahal beberapa saat sebelum melamar ada kejadian-kejadian yang istri saya nggak tahu dan saya keep sendiri gitu. Itu yang terjadi
ketika awal pernikahan. Akhirnya istri saya tahu dengan kondisi saya ya perjalanan pernikahan, dimana saya harus cari rezeki. Waktu itu belum mulai di YouTube, 2007-2008 itu masih coba usaha di Bandung, tapi di Bandung kurang berkembang. Saya dulu menggeluti dunia fotografi. Akhirnya kita mencoba gimana nih kalau kemampuan saya di foto ini kita bawa ke daerah. Di momen itu saya mikir ya kalau dibawa ke daerah kayaknya oke nih, karena dulu teh zaman-zaman di foto terus edit ganti background gitu belum begitu happening gitu. Itu yang saya bawa ke perantauan. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk merantau di kampung halamannya mertua. Ibu mertua itu tinggal di Kota Ngawi. Ini cukup aneh, orang dari daerah cabut ke kota besar untuk usaha. Saya dari kota besar pindah ke kota kecil karena mencoba peruntungan. Yes, modal seadanya untuk cabut ke sana untuk pindahan teh. Akhirnya karena saya tidak mau terpisah dengan anak dan istri, kita berupaya untuk ngontrak rumah di sana. Di sana akhirnya nyari-nyari tempat, ada satu komplek perumahan yang kebetulan rumahnya sudah kosong lama dan setengah jadi. Waktu itu berapa ya? 2 juta gitu setahun berapa ya, lupa. Akhirnya kita memutuskan untuk memilih rumah itu untuk ditinggali. Sesampainya dari Bandung untuk pindahan bareng segala barang, akhirnya kita langsung ke sana ya. Karena rumah memang sudah lama tidak ditinggali ya, rumput cukup tinggi. Bahkan ketika kita masuk ke dalam rumahnya teh ada anak-anak ular di kamar gitu. Sebelumnya belum pernah ketemu dengan tetangga-tetangga sebelah. Setelah kita mulai tinggal di situ 1-2 hari ya perkenalan dengan tetangga lah pastinya. Tetangga langsung respon, "Mas, gimana beberapa hari di rumah itu?" Maksudnya gimana? Ya rumah itu tuh udah terkenal banget, Mas. Kalau malam-malam biasanya suka ada perempuan lewat terus larinya pasti ke situ. Ada anak kecil lari-lari malam-malam berisik, larinya pasti ke rumah itu. Oke, berarti rumahnya angker ya, Pak? Padahal saat itu saya sudah mengecek sebelumnya. Ya alhamdulillah memang kalau sebelumnya kemampuan ini saya anggap ribet gitu, berat gitu. Ketika hal-hal seperti ini cukup berguna. Karena saya persiapan ketika akan masuk rumah, membawa anak yang masih kecil, membawa istri, pasti harus safety dulu kan. Ya amit dengan gaya saya, dengan cara saya masuk diadanin segala macam. Ya memang saya melihat ada sosok-sosok yang tinggal di situ. Tapi untungnya beberapa bisa dipindahkan. Ada sosok yang bandel tinggal di situ memang. Jadi layout rumahnya cukup besar. Kami saat itu tinggal 1, 2, 3, 4 orang, anak kecil 2, kita orang tua 2. Di situ banyak kejadian sebetulnya di rumah itu teh. Karena rumah yang lama kosong tidak pernah ditinggali ya pasti jadi arena bermain mereka kan ya. Dan ketika kita masuk ya sempat anak-anak saya jadi demam segala macam. Terus ngerasa anak saya teh ngerasa ada temennya di situ. Itu beberapa saat sempat terjadi di mana salah satu ruangan yang ketika masuk teh si istri saya selalu bilang jangan ke ruangan itu ya, takut gitu. Tolong itu takut. Di situ mah akhirnya saya tentang weh. Jadi ada sosok kakek-kakek yang ngerasa dia seperti tuan rumah di tempat itu. Dia bisa menggerakkan semua hantu-hantu yang ada di situ karena dia pernah saya punya power ya. Akhirnya saya tantang dia aja lah, kagok gitu. Karena saya harus mengamankan anak istri saya supaya tidak ketakutan di dalam rumah. Si kakek-kakek ini teh wujudnya tidak terlalu menyeramkan, masih bentuk manusia aja gitu. Cuma memang powernya cukup kuat karena dia bisa mengendalikan yang lain-lain. Pakaiannya masih pakaian lurik. Terus pasti bagian bawahnya teh pakai kain kalau nggak salah. Itu cukup meresahkan karena kekeh nantang gitu. Ya akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, akhirnya dia bisa ditaklukkan dan kita bisa hidup lebih tenang gitu di situ.
Nah di Jawa Timur itu kita buka usaha foto kan ya. Ini agak nyeleneh memang ketika orang foto buka studio foto teh dicari tempatnya pinggir jalan strategis. Nah lagi-lagi masalah budget, kita dapatnya satu los tempat yang berada di pasar. Jadi ada satu ruangan kecil gitu, jadi kita sewa per tahun dan saya jadikan di tempat itu sebagai studio foto kecil seadanya lah, dimana kita nerima foto langsung jadi, edit background segala macam, dan alhamdulillah cukup berjalan waktu itu usahanya. Tapi di sisi lainnya ketika saya berkecimpung di daerah pasar, memang wow ternyata ya pasar itu tempat yang cukup ramai, tidak hanya di pagi hari. Ramainya beda ya. Kalau orang jualan sayur itu kan biasanya dari subuh sampai jam 10 pagi kan. Kalau saya kan beda, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dimana ada momen-momen si pasar itu memang kosong karena tidak ada penjualan apapun di situ. Karena mereka buka lagi nanti subuh. Tapi pernah ada satu momen anak-anak pasti selalu dibawa kan. Kalau lagi di rumah lagi si ibunya harus beberes atau apa, ya bawa dulu. Nah pernah satu saat ada sosok tinggi besar yang mungkin jadi pegangan pemilik salah satu toko yang ada di pasar itu kan. Los-los pasar tuh banyak banget kan. Kalau diceritain macam-macam semuanya teh, nggak tahu lah, orang pasar teh suka banget dengan hal-hal seperti itu ya. Ada yang kepalanya babi, ada genderuwo, ada yang bentuknya seperti buta ijo tapi letik. Itu teh macam-macam lah kalau main ke pasar yang akan dirasakan sama anak-anak indigo itu. Udah saya tahu sebenarnya. Coba ketika main sama anak, di antara mereka ada yang sosokan berani untuk mendekati anak saya. Menurut mereka sepertinya anak-anak kecil teh makanan yang lezat gitu, yang memang membuat mereka jadi lebih punya power entah gimana. Jadi sempet pulang dari toko itu, si anak teh tiba-tiba menggigil terus ngigo terus matanya ke atas gitu. Itu sempet. Dan yang saya ingat sebelum sakit itu memang ada sosok yang nyamperin dia, pas saya lihat dia langsung kabur. Kalau nggak salah pemilik kios daging kalau nggak salah. Loh larinya ke situ, ya udahlah. Ya itulah kode etik yang selalu saya jaga, kalau udah lihat ya udah gitu. Tapi ternyata kenyataannya waktu itu malah mengganggu anak saya. Wah itu mah ngambek pasti kan, namanya anak diganggu ya, emosi emosinya. Walau alam. Ketika itu saya langsung coba berontak untuk melawan dia dengan sekemampuan saya. Besoknya tiba-tiba di los daging itu dagingnya busuk semua. Yang saya lakukan mah seperti orang sedang meditasi sebenarnya. Biasanya saya lakukan setelah ibadah, setelah sholat gitu. Atau dicari momen di malam hari saat tahajud, biasanya itu yang akan saya lakukan gitu. Prosesnya ya memang tidak terlihat secara fisik karena istri saya melihatnya saya kayak kecapean banget gitu. Yang saya rasain, sukma yang saya rasain itu saya sedang bertarung dengan sosok itu. Ya kayak orang berantem. Kayak orang berantem sehabis-habisnya sampai dia mengaku kalah, ya baru saya selesai gitu. Kemauannya dia pengen ambil anak saya untuk kebutuhan dia. Yes, itu yang pernah terjadi. Wah saya lumayan capek itu mah di awal-awal karena kekeh. Kalau di Bandung mah ya udah kayak kampung halaman lah ya. Udah sana sini tahu gitu. Ini datang ke tempat baru di mana sosok-sosoknya juga saya tidak tahu dan tidak pernah lihat. Jadi ya cukup ngariweuhkeun lah itu. Jadi pertarungan itu terjadi sampai akhirnya dia mau kalah. Awas ya kalau ganggu anak saya lagi, dah itu kebutuhan saya cuma itu. Selesai ya besok paginya saya dikabarkan pas lewat ke los daging itu dagingnya busuk semua. Itu pernah terjadi. Berlanjut itu busuknya hari berikutnya? Enggak, hari itu aja. Hari itu aja.
Artinya itu lagi sakit dia. Iya. Besoknya sembuh lagi. Tampaknya begitu. Selesai itu sih ya udah gitu, itu urusan mereka lah. Saya juga nggak mau terlalu ikut campur. Yang penting mah kamu tahu jangan pernah ganggu saya dan keluarga, karena saya tidak pernah mau ganggu. Itu yang terjadi di pasar. Nah, perjalanan waktu setelah di Ngawi itu saya sampai 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun berusaha di sana, homesick. Pengen lagi balik ke Bandung. Karena di Bandung teh udah rumah saya teh di Bandung gitu. Ya udah akhirnya ditinggalkan Jawa Timur, akhirnya pulang lagi ke Bandung. Masih melakukan usaha foto. Ada juga momen dimana kan saya bisa motret itu tidak hanya wedding. Jadi biasanya saya datang ke SD, SMP, SMA, bertemu dengan kepala sekolahnya, menawarkan jasa untuk pembuatan pas foto untuk kebutuhan rapot atau ijazah gitu. Itu saya akhirnya pernah dapat satu sekolah SMA. Di SMA itu teh pas datang untuk kebutuhan foto teh tiba-tiba ramai. Karena konon ada murid yang sedang kesurupan. Pas masuk ke sekolah saya melihat ada sosok di depan yang tinggi besar yang cuman manggut aja. Ya udahlah aman ini. Pas masuk lihat ini teh nggak tahu ya kebiasaan anak-anak sekolah ting apa ya. Konon si orang yang sedang kesurupan ini teh kesurupan yang sangat buas. Tapi karena saya bisa lihat, saya nggak lihat apa-apa. Pernah gitu juga. Jadi orang ini sedang mengibul sebenarnya. Seolah-olah sedang kesurupan padahal enggak gitu. Itu pernah juga ngalamin seperti itu. Ya perjalanan jadi tukang foto teh akhirnya masuk keluar sekolah, foto-foto pernikahan orang di kampung-kampung gitu. Itu setelah perjalanan waktu, satu momen Risa ada panggilan ke TV waktu itu. Ini mulai dimana sesi saya mulai belajar kemampuan yang saya punya ini di dunia entertain. Yes, alhamdulillah. Kesempatan itu diberikan sama Risa Saraswati. Ini kebetulan persepupuan dari keluarga ayah. Jadi ibunya Risa itu adiknya ayah saya persis gitu. Memang kami dari kecil juga tumbuh bersama gitu, barengan ngapa-ngapain. Walau ada momen-momen terpisah, Risa bareng sama keluarga dari ayahnya, saya sama keluarga dari ibu. Itu ada momen-momen gitu juga terpisah ada. Nah, Risa yang waktu itu dapat panggilan untuk ngisi jadi salah satu bintang tamu di Mister Tukul Jalan-Jalan. Range tahunnya berapa ya? 17, 18. Risa teh sama-sama anak indigo tapi karena perempuan ya. Tapi memang siunan pisan. Ini untuk sekedar ke toilet aja sebenarnya Risa harus ditemenin. Mana ini dapat kerjaan harus cari hantu gitu ya. Wajar bisa jadi Risa teh langsung ngajak, baturan lah orang menang gawean ieu gitu. Ngapain itu teh Neng? Ada acara Mister Tukul. Oh iya ya pernah lihat tapi nggak bisa Neng, kan saya harus kerja. Nah skip, nggak pernah ikut keluar kota. Sampai akhirnya program itu teh jalan di Bandung. Risa teh udah ngelok banget. Kamu istri sama anak-anak udah aku bookingin hotel. Tak usian hotelnya, tak kamu temenin saya untuk syuting Mister Tukul Jalan-Jalan. Lokasinya di daerah Gua kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu Jurnal Risa udah ada channelnya? Belum ada YouTube-nya. Ini sebabnya Jurnal Risa mulai. Jadi ketika itu akhirnya Mister Tukul Jalan-Jalan, ikut di situ nemenin Risa. Jadi tahulah situasi entertain hantu-hantuan teh seperti apa gitu di situ teh. Selesai acara di Bandung, ternyata produsernya melirik tuh, mau nggak kira-kira jadi backup di acara Mister Tukul Jalan-Jalan. Jadi tugas saya bukan in frame di depan kamera waktu itu, lebih di belakang layar. Jadi tugasnya sebelum tim itu syuting, pastikan ada waktu survei. Nah saya itu udah datang duluan di satu kota untuk keliling beberapa tempat untuk mencari tempat yang sesuai untuk digunakan syuting gitu di Mister Tukul Jalan-Jalan. Akhirnya itu berjalan kurang lebih 1 tahun.
Itu banyak juga pengalaman yang saya alami ketika Mr. Tukul jalan-jalan itu, karena saya harus pindah dari kota ke kota lain hampir 2 minggu sekali, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Bali, ke Batam. Itu pernah saya lakukan karena saya dari bagian tim survei dan tim pengamanan saat syuting. Jadi ketika artisnya kesurupan atau apa, ya saya harus bisa selesaikan di belakang gitu. Kondisinya memang saya bukan in frame, walaupun waktu itu sempat ditawarin nggak in frame aja lah. Nggak lah, saya mau ngomong apa di depan kamera, saya nggak tahu harus ngomong apa gitu. Itu berjalan, selesai, ternyata program ini tutup karena waktu itu ada larangan untuk program-program mistis kalau nggak salah. Terhenti, ya kembali mengerjakan pekerjaan yang bisa kayak saya kerjakan di Bandung. Waktu itu saya jadi desainer juga. Kosong lama tuh, nggak pakai nggak ngejalanin mistis-mistisan. Nah mulailah YouTube rame waktu itu. Saya sebenarnya masih kerja aja di IO waktu itu sebagai desainer. Risa mulai melirik dunia YouTube waktu itu. 2018 Risa mulai lihat dunia YouTube, walaupun tidak paham bagaimana sih sebenarnya YouTube, hanya untuk memuaskan kangennya dia syuting bareng Mr. Tukul dulu. Risa syuting Jurnal Risa 2 episode awal tanpa ditemani saya. Jadi Risa mediasi dan menceritakan segala halnya sendirian waktu itu, karena saya juga harus kerja kan waktu itu teh. Ternyata 2 kali syuting itu chaos. Setiap sesi syuting Risa kesurupan, nggak ada yang ngobatin, terus tim belakang layarnya bener-bener nggak ngerti harus gimana gitu. Wah riweuh lah, jadi 2 kali syuting teh bikin kapok gitu si tim teh. Aduh kudu kumaha ieu riweuh, dari sanya nggak bisa ngobatin, kitanya udah nggak ngerti gitu. Dan berita ini teh sampai ke kakek, karena setiap kali syuting riweuh ini teh timnya pasti nelfon ke kakek, ya kena kumaha gitu. Nah akhirnya kakek tahu kondisinya teh kalau syuting gitu. Kan Risa teh ayeuna syutingna di Bandung, Neng Ica teh nah tara dibantuan baturan atuh karunya. Karena mandat dari sepuh teh langsung disampaikan. Akhirnya setelah 2 episode awal itu saya mulai ikut di Jurnal Risa. Tugasnya sama seperti saya waktu di program TV dulu. Jadi tugasnya hanya backup. Tetap Risa yang in frame sendiri, saya backup di belakang. Ketika mulai chaos saya akan bantu menyelesaikan semuanya gitu. Berjalan beberapa episode, lama-lama anges in frame weh, Risa bilang teh gitu. Terus harus ngomong apa Neng? Dan saya nggak tahu harus kumaha cara ngomong di depan kamera, gimana menjelaskan sesuatu. Disitulah mulai in frame di episode ke 15 kalau nggak salah. Dari episode 5 saya udah mulai in frame, sampailah ke penambahan personil Jurnal Risa yang lain. Jadi awalnya di Jurnal Risa teh saya sama Risa dulu. Kamu mana teh 2an dulu, dan kondisinya dulu mah saat syuting teh BTS-nya cuma 3, jadi ketika ke tempat angker teh cuma 5an. Teh bener-bener vibes-nya teh wah luar biasa. Dan kita berdua waktu itu bener-bener nggak tahu bisnis YouTube teh wow cuanan gitu ya, menghasilkan gitu. Waktu itu teh bener-bener nggak tahu. Kita bener-bener hanya untuk ya udah have fun weh, ini mah jalan-jalan, terus kita mediasi, terus di take, udah selesai gitu pikirannya gitu. Karena sebetulnya di belakang layar kami persepupuan teh karena sama-sama anak yang aneh gitu. Dulu zaman-zaman dunia lain kita akan ikutan mereview, oh di dieu keur aya gitu. Jadi obrolan ini teh sebenarnya di belakang layar juga suka dilakukan. Kita jalan-jalan malam, ada apa gitu. Yang sekarang mah kalau teman-teman lihat ada Ghost Kartur, dulu mah enggak, itu teh kita lakukan ya udah weh ngevlog gitu. Kalau jalan-jalan teh memang gitu sekeluarga teh aneh gitu. Hingga akhirnya terbentuklah Jurnal Risa dan kita ngereuy sampai hari ini. Gitu. Berjalan 8 tahun alhamdulillah. Di Jurnal Risa banyak perubahan yang harus saya kejar. Ya belajar lagi banyak hal, baik secara spiritual ataupun secara public speaking tentunya. Di situ banyak sekali belajar. Dari banyak pengalaman,
katanya pernah ke rumah makan nih. Rumah makan yang aneh. Apa itu? Ini pertanyaan yang banyak orang tanyain ya. Orang indigo, orang yang bisa lihat hantu, kalau datang ke rumah makan yang pakai pesugihan gimana sih? Ya, kalau saya pribadi sih, selama makanannya itu enak ya makan-makan aja sih sebenarnya. Walau memang ada beberapa tempat yang pernah saya singgahi untuk makan disuguhi dengan pemandangan yang tidak enak sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya saya pernah datang ke satu tukang bakso, di mana baksonya teh kita nggak boleh lihat bulengna, naon buleng teh tuh pancina ya. Pancina di orang-orang teh ya seperti ada koridor batas aja gitu, orang nggak bisa ngelihat bulengna teh isinya gimana gitu. Karena saya bisa lihat gitu, jadinya dari jauh saya bisa lihat di situ teh ternyata ada suku buta gede gitu nancep dulu. Panci itu pernah saya lihat. Terus di momen lain ada rumah makan yang, nah ini anehnya, kalau orang bilang pesugihan dengan gini teh akan selalu rame, enggak oge. Enggak melulu mereka menjadi daya tarik orang untuk makan itu. Pernah ada satu momen di rumah makan Sunda. Biasanya kan si sambalnya teh gede-gede gitu ya, pakai coet gede gitu. Terus di depan coetnya saya pernah lihat ada pocong gitu. Terus ngaca itu pernah. Itu banyak sih hal-hal seperti itu yang pernah saya lihat yang jadi pertanyaan teman-teman teh. Terus harus gimana nggak kalau kita datang ke tempat itu? Sebetulnya mah kalau menurut pandangan saya, kita sebagai konsumen mah udah nggak ada masalah. Selama kitanya ya tetap berdoa ketika akan mulai makan. Walau memang ketika inget dan sadar mau makan teh berdoa gitu, ada perubahan rasanya kadang jadi tegunah gitu kan. Jadi mending jangan baca doa. Jadi enak. Nah itu tergantung kalian masing-masing. Kalau hayang tetap enak entong doa. Kalau karena perjanjian itu makan dilakukan sama pemilik usaha dan si hantunya ya. Si konsumen mah udah gak akan berdampak apa-apa, hanya tertarik aja gitu. Yang saya tahu mah. Jadi pasti yang berubahnya adalah dirasa. Rasanya akan ada perubahan. Kenapa ya nggak seenak biasanya? Oh, makan kali ini dengan bismillah gitu. Jadi memang rata-rata mereka yang pakai pesugihan atau apanya? Penarik tuh apa ya? Pasti rame atau enggak? Tapi Enggak rata-rata rame. Enggak melulu. Gimana bisa nggak melulunya, rugi dong? Udah melihara mereka ya, udah jijik gitu, terame gitu ya, gimana? Yaitu yang menurut saya tipu daya setan untuk mengelabui manusia. Itu yang selalu saya tekankan di situ. Karena mereka teh punya janji-janji manis yang akan membuat orang tergiur. Padahal yang namanya pesugihan, yang namanya jampi-jampi untuk penglaris dan segala macam, itu tidak semuanya akan work sebenarnya. Ada yang pesugihan sudah habis-habisan ternyata dia teh nggak dapat apa-apa banyak. Terus ada juga yang usahanya teh dibantu ini itu ya, tapi ternyata nggak rame-rame amat kok, segitu-gitu aja kok. Itu tipu daya setan yang menurut saya yang sayang gitu. Kalau kita lakukan itu padahal nggak ada tambahan apapun. Itu banyak yang kejadian gitu. Karena yang hitungan works juga udah nggak begitu banyak. Tapi dengan itu mereka jadi terikat ya. Ya. Dan itulah tipu daya setan. Dilepas marah. Ya. Karena sudah ada perjanjian. Oke. Dan mereka seolah akan bilang, ya semuanya sudah saya bantu, padahal enggak. Dan secara tidak langsung yang orang kadang lupa, di situ kita sedang menyekutukan Tuhan. Yang ini tadi pernah bertanya ke ayah kan, pernah bertanya. Jadi yang ditumbalin itu kemana larinya? Gimana jawabnya? Guys, yang ditumbalin itu ternyata setelah sepengalaman saya yang terjadi dengan saya,
selama syuting Jurnal Risa juga pernah beberapa kali bertemu dengan sosok yang mengaku ditumbalkan oleh seseorang gitu. Jadi ternyata mereka yang ditumbalkan ini memang dikatakan meninggal dalam kehidupan ini dengan lelembutnya dibawa ke alam mereka, ke alam si yang membuat perjanjian. Selama waktu yang sebenarnya Tuhan tetapkan si hidupnya dia sebenarnya gitu. Misalnya si teh ditumbalkan di umur 35 tahun. Mau 35 tahun teh, padahal teh garisan Tuhan teh sebenarnya 40 tahun. Nah, di rentan waktu itu dia akan terjebak di dunia itu sampai dengan umur yang harus dia kembali. Tapi saya sangat yakin dengan kekuatan doa, karena ini jadi pertanyaan teman-teman juga. Kayaknya orang tua saya ditumbalin, kayaknya saudara saya ditumbalin, apa yang saya harus lakukan? Ketika memang terjadi hal seperti ini dan lolos gitu, ya udah keburu meninggal gitu, apa yang harus dilakukan? Tetap kekuatan doa nomor 1, karena doa kita ini yang akan membantu mereka yang terjebak di sana. Saya selalu yakin itu gitu. Apalagi memang kita ada hubungannya, kekerabatannya langsung dekat gitu, misalnya ke orang tua atau ke anak gitu atau apalah yang ditumbalkan. Tetap yakin Allah akan membantu kita dengan caranya melalui doa-doa yang kita sampaikan gitu. Itu mah harus fight, kita yakin Allah akan membantu kita, itu pasti selesai. Banyak itu yang nanya, saudara saya kayaknya ditumbalin deh, awalnya dikasih ini terus dia meninggal tiba-tiba segala macam. Ini harus gimana? Ya kekhawatiran keluarga, takutnya dia akan terjebak di dunia jin yang sudah membuat perjanjian. Nah caranya itu. Bisa lepas ya? Insya Allah. Saya yakin pasti dengan doa Nukeyeng Allah pasti dengar, ya pasti itu bisa lepas. Terakhir nih, sebagai seorang Indigo ya, apa yang harus dilakukan untuk yang baru kadang kan nggak ngerti gimana nyikapinya? Untuk teman-teman yang baru ngerasain apakah saya sensitif atau apakah saya halu, pastikan dulu kamu ngerasain sesuatu yang memang berbeda dari biasanya supaya tidak digugu kehaluan kamu. Ketika kamu terlalu menggugu kehaluan kamu, kasihan nanti kamu jadi orang yang aneh. Tapi kalau memang sudah merasakan secara langsung, oh ya ini yang sedang saya lihat adalah makhluk-makhluk lain, yang harus kamu lakukan yaitu mencari orang yang mengerti ini untuk bisa sharing sama kamu. Tapi biasanya hanya sekedar sharing yang bisa dilakukan supaya kamu ngerasa ada temen, supaya kamu nggak ngerasa sendirian. Karena yang khawatir dari anak-anak indigo adalah ngerasa sendirian, ketakutan, tertekan, dan akhirnya seperti yang pernah saya ceritain tadi, membuat dia jadi tidak produktif dalam kehidupan nyata gitu. Jadi banyak-banyak sharing yang saya lakukan juga ketika ketemu anak-anak. Kemarin saya ketemu anak yang begitu nangis-nangis di sekolah, tiba-tiba meronta-ronta, guru-gurunya takut, teman-temannya takut. Yang saya lakukan lebih pendekatan supaya anak ini jadi lebih punya percaya diri aja. Dan saya tekankan ke orang tuanya pasti dengar apa yang dia sedang ceritakan, supaya dia tidak merasa sendiri dan dia yakin ada orang tuanya, hingga akhirnya keberaniannya akan tumbuh, dia nggak akan takut lagi sama mereka. Jadi logisnya kenapa orang setelah bermain dengan hal ini jadi lebih sensitif. Nah, secara tidak sadar sebenarnya tubuhnya itu sudah membuka diri untuk menerima apapun mengenai hal ini. Protek secara logisnya sebagai diri sendiri untuk menghindari hal-hal seperti Jadi buat individu ya loh. Ya, individu banyak yang saya kan sudah hafal, sudah baca ini tapi tak lupa. Poin yang harus saya tekankan adalah mengerti dulu apa yang dibaca. Nah itu. Jadi kalau orang-orang dulu selalu bilang bahwa lama kolot-kolot ku bismillah ge bisa ngapung. Nyata. Ya. Kenapa? Karena dia paham apa yang sedang dibaca, Dan yakin. meyakini apa yang sedang dibaca, bisa ngapung. Kamu sekedar juri. Setelah malam ruqyah itu, semuanya menjadi lebih jelas. Mata Kang Angga terbuka lebih dari seharusnya. Ia melihat yang orang lain sebut tidak ada. Kang Angga tak pernah benar-benar sendirian lagi. Setiap langkah, selalu ada yang mengawasinya dari dimensi lain.
makhluk-makhluk itu datang dan pergi, seolah menguji nyali dan keimanannya. Namun, waktu mengajarinya berdamai, bahwa penglihatan spesial itu bukanlah menjadi beban, tapi menjadi jendela, agar ia bisa lebih mengenal ciptaan Tuhan yang tersembunyi. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.